kembali lagi bersama channel Klavo Sukacita. Saat ini kita akan mendengar sebagian dari sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan membaca sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami baca ini dapat menjadi pegangan dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dan dapat kami perbuat itu juga dalam kehidupan kami tiap-tiap hari Tuhan. Inilah kami telah siap membaca serta merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yesaya pasal 9. Kita akan membaca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kitab Yesaya pasal 9 kita akan baca ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Dengan judul Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atas terang yang bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jerahan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Yesaya pasal 9 ayat 1 dan ayat 2, kita sedang mendengarkan sebuah firman yang lahir dari masa ketika yang mustahil ditemukan, seperti barang-barang yang mustahil untuk ditemukan pada saat ini, yang menunjukkan pada Israel berada dalam tekanan bangsa asing. Mereka hidup di bawah ketakutan, kehilangan arah, dan merasa ditinggal. Dalam pembacaan ini, mereka adalah simbol luka bagi bangsa. Wilayah yang dulu menjadi kebanggaan, kini menjadi tempat pertama yang ditaklukkan, tempat yang dianggap sebagai tempat yang paling rendah, paling gelap, dan tempat yang paling tak berarti. Namun, yang indah adalah Tuhan mulai memberikan berita penghiburan yang justru ada pada tempat itu. Dalam kitab Yesaya ini, Yesaya mengawali nubuatnya dengan mengatakan bahwa kesuraman tidak akan tetap ada. Kalimat ini dia menjadi obor kecil yang dinyalakan di tengah malam pekat, yang menandakan bahwa Allah tidak pernah membiarkan gelap memegang kita atau gelap menguasai kita. Gelap boleh saja hadir, tetapi tidak boleh menekan dan tidak boleh membuat manusia kehilangan arah. Ketika Yesus berkata bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, Ia sedang berbicara tentang sebuah pengalaman yang melampaui penglihatan fisik. Ia berbicara tentang perubahan yang berasal dari Allah, bukan dari situasi yang sedang dialami oleh umat tersebut. Pada saat itu, umat itu berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak duduk pasrah, tetapi mereka mencoba untuk melanjutkan kehidupan, melangkah tanpa tahu apa yang terjadi di depan sana, dan mereka percaya bahwa di depan, di tengah perjalanan itu, ada terang yang akan menyapa mereka. Bukan karena mereka menemukannya, tetapi terang itu karena pekerjaan Allah. Allah bekerja dan Allah berjalan bersama-sama dengan mereka hingga mereka boleh mendapatkan terang itu. Allah datang dan memperlihatkan semuanya di hadapan mereka, melihatkan semua terang di hadapan mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terang yang besar bukan hanya menerangi lingkungan, tetapi Ia juga menerangi hati kita. Ia mengusir rasa takut, dan Ia menghilangkan semua hal yang menakutkan kita, dan Ia membuka harapan baru pada kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam terang, kita bisa melakukan apapun, kita ada di terang bersama dengan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat ini kita melihat gerakan hati Allah yang penuh dengan belas kasih. Kita melihat bahwa terang yang Ia berikan bukan hanya untuk mengusir gelap, tetapi untuk menata ulang kehidupan kita, untuk mengembalikan sukacita kita, untuk memberitahu umat bahwa masa depan yang cerah itu masih ada di tengah-tengah kita. Dan ketika Allah menyalakan terang itu,
kegelapan tidak dapat bernegosiasi atau menggelapi kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman ini mengajak kita untuk melihat bahwa Allah bukan sebagai Tuhan yang jauh, tetapi sebagai Tuhan yang datang menuju manusia. Firman ini menegaskan bahwa harapan bukan sekedar perasaan, tetapi kenyataan yang Tuhan sendiri hadirkan. Ketika Yesaya berkata bahwa terang itu bersinar, ia sedang menegaskan bahwa Allah telah menuntun kita, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita itu dalam kegelapan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menolong kita memahami bahwa Tuhan yang dinyatakan melalui Nabi Yesaya adalah Tuhan yang sama, yang menyinari dunia melalui Kristus, dan Tuhan yang sama yang terangnya tetap bekerja sampai hari ini. Dan terangnya itu kita mengetahui bahwa kegelapan tidak pernah memegang kita, bahwa ketika kita hidup dalam terang, maka Allah juga akan hidup di tengah-tengah kita. Kehidupan kita dalam kegelapan maupun terang, Allah selalu berada bersama-sama dengan kita. Kiranya Tuhan yang mempunyai firman memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Yang Maha Kudus dan yang Maha Mulia, Bapa kami Sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga pada hari ini, kami boleh mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kami baca, bahkan kami dengar bersama, dapat menjadi pegangan dan pelita bagi penerang dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati setiap kehidupan kami, berkati firman Tuhan ini agar menjadi pegangan dalam kehidupan kami, kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat, dan inilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Shalom.